Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita kembali jumpa dalam program RYM, di mana kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan mengubah cara pandang kita sehingga hidup kita boleh dibaharui dan semakin berkenan di hadapan Bapa. Sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kali ini kembali kami boleh ada bersama dalam program RYM. Bapa, kami rindu belajar firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami. Bapa, berikan kami hikmat untuk mengerti, berikan kami kesanggupan untuk melakukan. Kami percaya ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami akan diubahkan. Oleh sebab itu, berbicaralah, pakailah anak-Mu ini, urapilah kami semua. Kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah pola pikir kita. Ya, Saudara, saya mau katakan satu hal penting. Apa itu? Yaitu bahwa sesungguhnya kebanyakan orang Kristen itu tidak hidup dalam rancangan Allah, atau paling tidak belum hidup dalam rancangan Allah. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena sesungguhnya kebanyakan dari mereka itu tidak mengerti apa itu rancangan Allah. Kalaupun mereka mengerti, mereka tidak memahami secara benar. Yang kebanyakan mereka tahu adalah ketika mereka menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, maka beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Selain itu, hidup mereka selama di bumi ini akan disertai dan diberkati. Kalau sakit, akan mendapatkan kesembuhan. Kalau mengalami persoalan dan masalah, Tuhan akan tolong. Bahkan Tuhan bisa melakukan mukjizat kalau memang dipandang perlu. Itu yang ada di pikiran banyak orang Kristen. Akibatnya apa? Akibatnya sejatinya mereka itu tidak mengetahui tujuan hidupnya. Kalau boleh saya katakan, hidupnya sesungguhnya asal-asalan. Kalaupun ada yang berkata bahwa mereka tahu tujuan hidupnya, itu pun pasti terkait dengan segala hasrat, ambisi, keinginan, dan nafsunya. Bagaimana di dalam hidup ini mereka bisa memenuhi itu semua. Dan itulah target hidup kebanyakan orang, termasuk orang Kristen. Padahal rancangan Allah di dalam hidup orang percaya adalah supaya bisa menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Itulah sebabnya manusia diciptakan itu dengan diberi komponen-komponen seperti yang dimiliki oleh Allah, yaitu pikiran dan perasaan. Dengan memiliki pikiran dan perasaan, manusia itu memiliki kehendak bebas. Lalu, dengan kehendak bebasnya diharapkan
manusia itu bisa mengerti kehendak daripada Allah, lalu dengan sukarela melakukannya. Itulah yang akan menyukakan hati Allah. Itulah rancangan Allah. Tetapi kita tahu bahwa manusia pertama telah gagal, meleset, ya, tidak taat, tidak melakukan apa yang Allah kehendaki, memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah. Akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi itu bukan berarti rancangan daripada Allah gagal, saudara. Bukan. Rancangan Allah tetap, yaitu agar manusia bisa dikembalikan ke rancangan yang semula, bisa kembali memperoleh kemuliaan Allah, bisa kembali serupa dengan gambarnya, mengerti kehendak Bapa dan melakukannya dengan rela hati. Dan itu diupayakan oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga Allah mengutus anaknya, putranya yang tunggal, untuk datang ke dalam dunia, menggantikan manusia atas hukuman dosa yang semestinya mereka terima. Sehingga dengan kematiannya, darahnya itu menyucikan dosa manusia. Darahnya menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29, saudara. Itu adalah upaya Allah. Dalam rangka apa? Agar manusia bisa kembali hidup dalam rancangan Allah. Tetapi di sini bukan berarti dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib secara otomatis manusia bisa hidup dalam rancangan Allah. Bukan, saudara. Tetapi harus ada sikap yang benar, harus ada respon yang benar daripada manusia itu sendiri. Dalam arti manusia harus berjuang untuk menanggapi apa yang dikatakan sebagai anugerah keselamatan itu. Keselamatan yaitu upaya Allah untuk mengembalikan manusia ke rancangan yang semula. Allah tidak hanya memberikan putranya, tetapi Ia juga memberikan fasilitas yang lain yang bisa dipakai, dimanfaatkan orang percaya agar dirinya bisa hidup dalam rancangan Allah. Apa itu? Yang pertama adalah firman atau Injil. Di dalam Roma 1 ayat 16 bagian yang kedua dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Inilah fasilitas yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang percaya. Yang kedua, Allah juga memberikan Roh Kudus-Nya. Di dalam Efesus 1 ayat 13 bagian yang B dikatakan di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang dimeteraikan di dalam tubuh setiap orang percaya. Ini juga merupakan fasilitas yang bisa menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran, yang bisa membawa orang percaya kembali hidup dalam rancangan Allah semula. Dan yang ketiga adalah penggarapan Allah, ya, di mana
Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini yang dimaksudkan adalah agar manusia, orang percaya itu bisa kembali hidup dalam rancangan Allah. Bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidupnya. Sehingga dalam setiap gerak perasaan, pikiran, ya, perkataan, perbuatan, tingkah laku, dan seluruh aspek dalam hidupnya selalu memiliki ketepatan dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu maksudnya hidup dalam rancangan Allah. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang percaya bisa kembali hidup dalam rancangan Allah, Pak? Caranya tadi sudah saya singgung, saudara, bahwa orang percaya ini harus memiliki sikap dan respon yang benar atas anugerah keselamatan yang Allah sudah sediakan, yang Allah sudah berikan kepada setiap kita. Itu artinya orang percaya harus menyadari betul keadaan dirinya, bahwa dirinya itu sudah meleset dan harus dikembalikan ke rancangan Allah semula. Harus ada upaya-upaya untuk mengerti kehendak Allah. Maka respon yang benar itu, ya, diawali dengan memanfaatkan fasilitas yang saya sebutkan tadi, yaitu apa? Firman Allah, Injil. Injil itu sudah disediakan, dan orang percaya adalah orang-orang yang dipilih, diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Mendengar Injil maksudnya bukan hanya mendengar melalui telinga lalu sudah, bukan, tetapi dalam pengertian Injil itu harus betul-betul dipahami, dimengerti dengan betul, sehingga bisa melahirkan satu tindakan atau sikap konkret sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dan dalam hal ini untuk bisa mengerti Injil dengan benar, Roh Kuduslah yang berperan. Roh Kudus yang akan memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran. Oleh sebab itu, orang percaya harus menghargai keberadaan Roh Kudus di dalam dirinya. Orang percaya harus berusaha hidup kudus. Orang percaya harus menyesuaikan diri dengan Roh Kudus Allah yang ada di dalam dirinya, yang adalah kudus. Bukan Roh Kudus yang menyesuaikan diri dengan orang percaya. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi harus ada upaya-upaya perjuangan dari orang percaya, ya, untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, untuk hidup sebersih-bersihnya. Ketika itu dilakukan, maka Roh Kudus ini akan memberikan pencerahan di dalam pikirannya untuk memahami Injil, untuk mengerti firman Tuhan, saudara. Nah, dengan demikian, ketika Allah menggarap, membentuk, memproses orang percaya melalui berbagai peristiwa kehidupan ini, orang percaya boleh memiliki respon atau sikap hidup yang benar. Segala tindakannya, segala keputusannya, segala perbuatannya, semuanya sesuai
dengan kehendak Allah, tidak menyakiti dia, sebaliknya menyukakan hatinya. Ini tentu bukan sesuatu yang mudah atau akan datang dengan sendirinya, tetapi dibutuhkan satu komitmen yang kuat, saudara. Untuk apa? Tadi sudah saya katakan, untuk memiliki satu kemauan yang kuat, mempelajari firman. Firman itu pun harus firman yang murni, yang akan mengubah kehidupan seseorang. Ya, lalu juga harus ada persekutuan yang intim, selain dengan cara hidup kudus, juga harus membangun relasi melalui doa-doa pribadi, sehingga ada interpersonal relationship, hubungan timbal balik antara Allah, yaitu melalui Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, dengan orang percaya. Ini harus dilakukan secara terus-menerus, ya, sehingga menghasilkan ketepatan, ya, yang permanen atas setiap kejadian yang dialami di dalam hidupnya. Nah, lalu maksudnya apa, Pak, respon yang benar itu? Maksudnya ketika kita mengalami persoalan dan pergumulan yang berat, yang mungkin bisa berupa sakit penyakit, tekanan ekonomi, persoalan rumah tangga yang tidak kunjung selesai. Nah, respon yang benar itu kita bisa menangkap apa maksud Tuhan di balik itu semua. Dengan demikian, ya, orang percaya ini tidak menuntut bahwa pergumulannya itu harus selesai dengan cepat, tetapi yang pasti, ya, dia tahu bahwa melalui semuanya itu Tuhan sedang membentuknya, sedang membelanya, sedang mempersiapkan dirinya agar bisa sampai kepada kekekalan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu. Lalu pertanyaan lain yang bisa muncul, cirinya bagaimana, Pak? Orang yang memiliki respon atau sikap hidup yang benar. Dengan kata lain, tandanya apa kalau orang percaya itu sudah hidup di dalam rancangan Allah? Yang pasti, yang pertama, orang itu pasti tidak malas. Orang itu pasti memiliki perjuangan hidup yang agung. Saudara, dia pasti bekerja keras mengembangkan potensinya, ya. Yang mana semuanya itu untuk memuliakan Tuhan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi motivasi, gairah yang menggerakkan segala perjuangan hidupnya, ya, baik sebagai usahawan, pelajar, mahasiswa, ya, mungkin sebagai karyawan, sebagai ASN atau profesional, ketika mereka berjuang untuk memperoleh keberhasilan, itu semata-mata untuk kepentingan Tuhan, supaya melaluinya, ya, nama Tuhan dipermuliakan, supaya bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif. Itu tandanya. Yang kedua, tandanya orang percaya yang hidup dalam rancangan Allah itu bisa dan mau mengampuni orang lain. Yang ketiga, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang keempat, saudara, orang percaya yang hidup dalam rancangan Allah pasti bisa menerima orang lain apa adanya. Dan yang kelima, ketika Allah meminta yang terbaik yang ada, yang dimiliki, pasti Ia akan memberikan.
Seperti halnya Abraham, ketika Allah meminta anak satu-satunya, padahal itu anak perjanjian, di mana Abraham menunggu lebih dari 25 tahun. Tetapi ketika Allah meminta, Abraham tidak segan-segan memberikannya. Meskipun kita tahu pada akhirnya semuanya itu tidak terjadi, saudara. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini, mari saudara, kita koreksi hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup dalam rancangan Allah atau belum? Kalaupun belum, tidak masalah saudara. Selama kita masih diberi kesempatan, selama jantung kita masih berdetak, kita masih bisa bernafas, maka mari saya ajak saudara, kita berubah sehingga hidup kita benar-benar berkenan bagi Dia. Hidup kita arahnya itu hanya satu saudara, yaitu apa? Kekekalan, LB3, langit yang baru dan bumi yang baru. Itu yang harus dinantikan orang yang hidup dalam rancangan Allah. Karena itu saat yang indah, saat ketika orang percaya dipertemukan dengan Bapa di surga dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pujikan satu pujian. Saat yang indah, jumpa kekasih hati, kala usai tugasku, muka dengan muka nanti, semua yang dijanjikan tergenapi dengan sempurna. Langit dan bumi baru, tempat perjanjian yang kekal, indahnya kota mulia yang turun dari tahta kemuliaannya, berhiaskan keindahan, gemerlap terang cahaya surgawi. Itu Yerusalem baru, kota kudus yang telah dijanjikannya, tempat semua salehnya bersama dengan Bapa selamanya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur boleh kembali belajar firman-Mu yang murni. Kami rindu ya Bapa hidup dalam rancangan-Mu. Kami mau berubah, kami mau memperbarui pikiran kami dengan firman-Mu. Kami mau berjuang untuk hidup kudus supaya kami boleh memiliki respon yang benar atas segala kejadian yang kami alami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi setiap yang mengikuti acara ini dengan berbagai pergumulannya. Kami serahkan perjuangannya ke tangan-Mu. Kami percaya Engkau menolong, Engkau memberkati. Dan sebentar kami berpisah, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami juga percaya Engkau menyertai. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini kami terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, baik itu berkat-berkat jasmani ataupun berkat rohani di dalam Kristus Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus.
Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas kebersamaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam R2M dan sampai jumpa.